Halo guys, perkenalkan nama saya Marcel Vilea dengan NIM 2104152. Di sini saya dari kelompok 5 bersama dua orang teman saya. Yang pertama Dominika Hani Destari dengan NIM 2104144 dan yang kedua Sony Fitri Bayu dengan NIM 2104148. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis sistem persamaan linier, yaitu mata kuliah Aljabar Linier Elementer dan dosen pengampu Bu Adita Sri Rezeki Hutagowu MPD. Baiklah, di sini yang pertama kami akan menjelaskan analisis sistem persamaan linier beserta contoh-contohnya. Baiklah, saya Dominika Hani Destari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis sistem persamaan linier. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah sekumpulan persamaan linier yang terdiri dari beberapa variabel. Sedangkan persamaan linier itu sendiri adalah suatu persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstata atau perkalian konstata dengan variabel tunggal. Oke, berikutnya agar lebih jelas dari analisis sistem persamaan linier, kita masuk ke dalam contoh. Contoh pertama, soalnya tentukan hubungan antara P, Q, dan R supaya sistem persamaan linier menjadi X dikurang Y ditambah Z sama dengan P, 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan Q, X dikurang 4Y ditambah 4Z sama dengan R. Tentukan tak mempunyai jawab, punya tepat satu jawab, dan punya lebih dari satu jawab. Oke, kita masuk pada penyelesaian. Pertama-tama, kita melakukan pengerjaan eliminasi Gauss pada matriks lengkap. Ada sebuah matriks dengan baris pertamanya 1, min 1, 1, P. Baris kedua 2, 1, min 1, Q. Pada baris ketiga 1, min 4, 4, R. Pada baris pertama tidak melakukan eliminasi. Sedangkan pada baris kedua dikurang 2 dikali baris pertama. Sehingga mendapatkan hasil 0, 3, min 3, min 2, P ditambah Q. Sedangkan pada baris ketiga dikurang baris pertama. Sehingga mendapatkan hasil 0, min 3, 3, min P ditambah R. Oke, terjadilah sebuah matriks dengan baris pertamanya 1, min 1, 1, P, dan baris kedua 0, 3, min 3, min 2, P ditambah Q. Pada baris ketiga 0, min 3, 3, min P ditambah R. Pada baris ketiga ditambah baris kedua 0 ditambah 0 sama dengan 0, min 3 ditambah 3 sama dengan 0, sehingga terjadilah hasil pada baris ketiganya 0, 0, 0, min 3 ditambah Q ditambah R. Oke, terdapatlah sebuah matriks lengkap dengan baris pertamanya 1, min 1, 1, P. Pada baris kedua 0, 3, min 3, min 2 ditambah Q, dan pada baris ketiga 0, 0, 0, min 3P ditambah Q ditambah R.
Selanjutnya, pada sistem persamaan tak punya jawab, pada Q ditambah R dikurang 3P tidak sama dengan 0. Jadi, baris terakhirnya menyatakan 0 dikali X ditambah 0 dikali Y ditambah 0 dikali Z sama dengan Q ditambah R dikurang 3P yang tak mungkin dapat dipenuhi, sehingga sistem persamaan tak punya jawab. Oke, langkah selanjutnya, pada Q ditambah R dikurang 3P sama dengan 0, diteruskan satu langkah lagi diperoleh matris Eleson. Pada matris Eleson, baris pertamanya 1, min 1, 1, P. Pada baris kedua, 0, 1, min 1, Q dikurang 2P per 3. Pada baris ketiga, 0, 0, 0, 0, kita peroleh lebih dari satu jawab. Dan selanjutnya disubstitusikan mundur. Sehingga Z sama dengan T, Y sama dengan Q dikurang 2P per 3 ditambah Z sama dengan Q dikurang 2P per 3 ditambah T, Q sama dengan P ditambah Y dikurang Z sama dengan P ditambah Q kurang 2P per 3 ditambah T sama dengan P ditambah Q per 3. Sehingga terjadi sebuah himpunan jawab pada X-nya sama dengan P ditambah Q per 3, Y-nya sama dengan Q dikurang 2P per 3, ditambah T, Z sama dengan T, anggota dari bilangan real. Oke, selanjutnya dalam matris kolom. X-nya sama dengan P ditambah Q per 3, Y-nya sama dengan Q dikurang 2P per 3, dan Z-nya sama dengan 0. Sehingga matris kolomnya X, Y, Z sama dengan matris kolomnya P ditambah Q per 3, Q dikurang 2P per 3, 0. Ditambah T, matris kolomnya 0, 1, 1. Dengan T, anggota dari bilangan real. Sehingga terdapatlah sebuah kesimpulan bahwa sistem tak punya jawab bila Q ditambah R dikurang 3P tidak sama dengan 0. Dan kasus sistem punya jawab tunggal tak terjadi berapapun nilai P, Q, dan R. Selanjutnya, pada sistem punya jawab tak tunggal, bila Q ditambah R dikurang 3P sama dengan 0, himpunan jawabnya ialah X sama dengan P ditambah Q per 3, Y sama dengan Q dikurang 2P per 3, ditambah T, Z sama dengan T, anggota dari bilangan real. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberi contoh kedua dari persamaan linier, yaitu tentukan nilai pi supaya jawab sistem persamaan linier. X ditambah 3Y ditambah pi Z sama dengan 1 dan 2X ditambah pi Y ditambah 12X sama dengan 3. Baiklah, saya akan menjawab. Ada sebuah matrik dengan baris pertama 1, 3, pi dan 1. Baris keduanya 2, pi, 12, dan 3. Penyelesaiannya P2 dikurang 2, B1 atau baris kedua dikurang 2 dikali B1. Hasilnya baris kedua kolom pertama 0, baris kedua kolom kedua pi dikurang 6, baris kedua kolom ketiga 12
dikurang 2pi, baris kedua kolom ke-4 itu 1. Untuk pi sama dengan 6. Matriks terakhir menjadi baris pertama tetap yaitu 1, 3, pi, dan 1. Dan baris keduanya yaitu 0, 0, 0, dan 1. Sistem tak punya jawaban karena ada baris tak 0 dengan unsur 1 utama pada kolom terakhir yaitu baris kedua. Baiklah, pada matriks baris pertama yaitu 1, 3, pi, dan 1. Dan baris kedua 0, 1, min 2, dan 1 per pi kurang 6. Dan menghasilkan eliminasi B1 dikurang 3 dikali B2. Dan hasilnya menjadi baris pertama yaitu 1, 0, pi ditambah 6, pi kurang 6, pi dikurang 6. Dan baris kedua 0, 1, min 2, 1 per pi kurang 6. Sehingga menghasilkan himpunan jawaban X sama dengan pi dikurang 6 per pi dikurang 6 dikurang T buka kurung B ditambah 6 tutup kurung Y sama dengan 1 per pi dikurang 6 ditambah 2T T anggota bilangan real. Kesimpulannya, yang pertama, sistem tak punya jawaban bila P sama dengan 6. Yang kedua, jawab sistem kalau ada tak pernah tunggal. Yang ketiga, sistem punya tak berhingga. Jawab bila alfa tidak sama dengan 6. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh yang ketiga mengenai analisis sistem persamaan linear, yaitu tentukan nilai P supaya sistem persamaan linear homogen berikut. Matriks baris pertama kolom pertama 1, baris pertama kolom kedua negatif 1, baris pertama kolom ketiga 2, baris kedua kolom pertama yaitu 2, baris kedua kolom kedua negatif P, baris kedua kolom ketiga 1, baris ketiga kolom pertama 1, baris ketiga kolom kedua 2, baris ketiga kolom ketiga adalah P. Di sini kita akan mencari tak punya jawab tak trivial. Yang kedua, punya jawab tak trivial. Cara penyelesaiannya, pada sistem persamaan linear homogen, jawab selalu ada. Sekurangnya, jawab trivial. Bila jawabnya tunggal, jawab satu-satunya itu adalah jawab trivial. Jawab tak tunggal atau ekuivalen dengan adanya jawab tak trivial. Nah, langkah pemulaan eliminasi Gauss mencari materi echelon untuk matriks koefisien. Di sini tadi kita mempunyai matriks yaitu baris pertamanya 1, negatif 1, 2, baris keduanya 2, negatif P, 1, baris ketiganya 1, 2, P. Di sini kita akan melakukan sebuah eliminasi, yaitu baris kedua dikurang 2 baris pertama dan baris ketiga dikurang baris pertama. Untuk baris
berikut kita akan melakukan eliminasi untuk baris kedua. Baris kedua yaitu 2 dikurang 2 dikali 1 menghasilkan 0. Untuk kolom kedua, baris kedua, negatif P dikurang negatif P dikali negatif 1 menghasilkan negatif P ditambah 2. Untuk kolom ketiga baris kedua, 1 dikurang 2 dikali 2 menghasilkan negatif 3. Selanjutnya, untuk baris ketiga dikurang baris pertama yaitu 1 dikurang 1 sama dengan 0, 2 dikurang negatif 1 sama dengan 3, P dikurang 2 tetap menghasilkan P dikurang 2. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pertukaran antara baris kedua dengan baris ketiga, yang dimana pada eliminasi yang tadi menghasilkan matriks, yaitu matriks pertama kolom pertamanya 1, matriks baris pertama kolom kedua negatif 1, baris pertama kolom ketiga 2, baris kedua kolom pertama 0, baris kedua kolom kedua negatif P ditambah 2, baris kedua kolom ketiga adalah negatif 3, dan baris ketiga kolom pertama 0, baris ketiga kolom kedua 3, baris ketiga kolom ketiga P dikurang 2. Di sini kita akan melakukan pertukaran antara baris kedua dan baris ketiga, yaitu kita akan menghasilkan matriks baris pertama 1, negatif 1, 2, baris keduanya menjadi 0, 3, P dikurang 2, di mana tadi ada pertukaran antara baris kedua dan baris ketiga, dan baris ketiganya menjadi 0, negatif P ditambah 2, dan dikurang 3. Selanjutnya kita kembali melakukan eliminasi baris ketiga dikurang baris kedua. Jadi hasil eliminasi dari baris ketiga dikurang baris kedua yaitu matriks untuk baris pertama kolom pertama 1, baris pertama kolom kedua negatif 1, baris pertama kolom ketiga 2, untuk baris kedua kolom pertama 0, untuk baris kedua kolom kedua 3, baris kedua kolom ketiga P dikurang 2, dan baris ketiga kolom pertama 0, baris ketiga kolom kedua negatif P dikurang 1, baris ketiga kolom ketiga negatif 1 dikurang P. Nah, jika P tidak sama dengan negatif 1, pembagian baris kedua dengan negatif P dikurang negatif 1, dan langkah selanjutnya menghasilkan matriks eselon yang banyak baris tak nolnya sama dengan banyaknya kolom. Jawab sistem tunggal berarti sistem tak punya jawab tak trivial. Selanjutnya, jika P sama dengan negatif 1, baris terakhir baris 0, baris terakhirnya adalah 0. Banyaknya baris tak 0 kurang dari banyaknya kolom. Jawab tak tunggal, jadi jawab tak trivial ada. Jadi, kesimpulan dari penyelesaian di atas adalah P tidak sama dengan negatif 1, jawab tunggal, atau tidak ada jawab tak trivial. Dan selanjutnya P sama dengan negatif 1, jawab tak tunggal, atau ada jawab tak trivial. Itu kesimpulan dari
dari penjelasan, nilai P supaya sistem persamaan linear homogen menjadi matriks echelon untuk matriks koefisien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan matriks terakhir, yaitu P sama dengan negatif 1 dengan matriks yang Baiklah, di sini saya akan menjelaskan matriks terakhir, yaitu P sama dengan negatif 1 dengan matriks baris pertama 1, negatif 1, 2, baris kedua 0, 3, negatif 3, baris ketiga 0, 0, 0. Untuk eliminasinya adalah 1/3 dikali dengan baris kedua. Di sini yang melakukan eliminasi hanyalah untuk baris kedua yang dikalikan dengan 1/3 dan akan menghasilkan matriks, yaitu baris pertama 1, negatif 1, 2, baris kedua 0, 1, negatif 1. Mengapa demikian? Karena di sini hanya melakukan eliminasi untuk baris kedua, dan untuk baris ketiganya 0, 0, 0. Nah, untuk eliminasi selanjutnya adalah baris pertama ditambah dengan baris kedua. Untuk baris ketiga di sini tetap, yaitu 0, 0, 0, dan baris pertamanya adalah 1, 0, 0, baris keduanya adalah 0, 1, dan negatif 1. Nah, untuk selanjutnya yang menghasilkan himpunan jawab X sama dengan negatif T, Y sama dengan T, Z sama dengan T. T anggota dari bilangan real. Nah, jawab untuk trivialnya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Untuk jawab tak trivialnya adalah jawab untuk T, berarti T-nya tidak sama dengan 0. Artinya, untuk T sama dengan 1, X sama dengan negatif 1, dan Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 1. Baiklah, sekian penjelasan